Kok melawan? Kenapa? Kenapa melawan kamu? Yang nyewa dia bayar, dia bukan pasangan. Kami itu butuh tetesan mani manusia yang berceceran tanpa iman. Untuk apa itu? Untuk makanan kami. Emang banyak yang menetes dulu di sini? Banyak. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini kita berdua sudah berada di puncak, tepatnya di Ciburial, dan di sini ada sebuah villa yang sudah tidak dihuni selama 15 tahun. Jadi konon pemiliknya tidak mau villa ini disewa. Kenapa kok nggak boleh disewa? Dan ada mitos apa di sini? Nah, sebelum kita menelisik lebih jauh dan sebelum Panglima memantau, kita akan undang tim dari Q Mystery yang sudah merekomendasikan lokasi ini. Silakan Mas Ristan. Ya. Mas Ritan, nah ini dia dari Q Mystery. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Ya, Yo. ya Mas Ritan dari Q Mystery yang Ya. merekomendasikan lokasi ini. Apa alasannya untuk merekomendasikan lokasi ini? Karena banyak sekali cerita-cerita di daerah sekitar yang mengatakan bahwa tempat ini cukup Angker tanda kutip. ya sempat ada beberapa kisah juga tentang villa ini, dan pemiliknya kan sudah meninggal. Jadi kayak ada apa namanya, ada historicalnya yang perlu kita ungkap, ada apa ini. Iya, ya, ada misteri yang harus kita ungkap ya. Betul. Aku juga penasaran, justru di sini kan banyak villa-villa disewakan ya. Kok ini kok malah nggak boleh disewain katanya, sudah Iya. kosong 15 tahun. Betul. Sampai sekarang pun juga kita nggak tahu kenapa nggak disewain. Padahal kalau misalnya disewain mungkin nggak bakal seperti ini ya. Ya, kita akan mengundang kuncen ya, atau juru Ya. kunci atau penjaga dari villa ini untuk menceritakan sejarah dari villa ini. Silakan Pak Kusnadi. Ya, Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, kenalkan Pak, saya Ratna Listi. Ini Panglima Langit dan ini Mas Ritan. Bapak sudah berapa lama menjaga tempat ini? Di sini hampir 41 tahun. Oh, lama banget, Iya, 41 tahun 41 tahun. Bapak bisa ceritakan tentang sejarah dari villa ini. Ini ada dua bangunan ya? Ini Ada apa? 3 bangunan, Oh, 3 bangunan. Itu satu pemilik. satu pemilik ini. Apa benar itu villa ini sudah 15 tahun kosong, tidak Iya. pernah dipakai? Iya, nggak pernah dipakai, ini nggak disewakan lagi gitu. Tapi sebelum itu disewakan memang? Disewakan itu. Gimana ceritanya Pak? Kenapa nggak boleh disewa? Katanya ini rumahnya kan kena satu udah tua gitu kan. Terus yang punya katanya ini nggak boleh sewakan lagi gitu, karena kan tahulah di arah puncak ini katanya kotor gitu, nggak boleh lagi gitu, karena kan banyak ada orang-orang yang nggak benar katanya gitu. Takutnya kalau disewa dipergunakan untuk tidak Tidak baik. baik ya. Tapi
Tapi pemiliknya benar sudah meninggal, Pak? Udah meninggal, lakinya udah meninggal. Kalau ibunya masih ada. Oh, ibunya masih Ada, iya. Apa ibunya tinggal di daerah sini juga? Enggak, di Jakarta. Kalau sekarang di Cirebon katanya. Terus Bapak pernah mengalami hal-hal apa saja yang di luar nalar selama menjadi penjaga di sini? Ada tuh, ada yang menampakkan, ada orang katanya orang hitam gitu kan. Ada anak-anak kecil di luar gerasi itu suka ada gitu. Bapak lihat sendiri? Iya, lihat sendiri. Tapi waktu itu udah lama juga gitu. Yang orang besar itu di mana Bapak lihat? Kalau yang itu yang gunur itu di atas atas asbes. Oh, di atas. Kalau yang hitam itu di bawah rumah itu di kamar ada sampai atas sampai apa 3 meteran lah itu tinggi. Di kamar berarti Bapak Iya. diganggunya di dalam rumah Iya. juga ya? Gitu. Tapi ke orang lain nggak ganggu, nggak cuman menampakkan doang gitu, cuman melihatkan gitu, tapi nggak mengganggu. Nah, sebelum kita masuk, Panglima boleh tolong dipantau nih situasi energi ada di sini, Panglima. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Kusnadi. Pak Kusnadi yang menjaga. Bapak kadang-kadang ya, ada menginap di sini juga, tinggal di sini gitu. Iya, kadang dulu memang sini, sekarang udah enggak, Sendiri apa enggak? sama keluarga gitu. Oh, sama keluarga. Ya memang yang terlihat saya di sini di gerbang ini ya saya rasakan gitu seperti ada hawa kesedihan gitu di sini. Saya nggak tahu kisah kesedihan ini apa ya. Mungkin pernah terjadi sesuatu hal yang membuat kisah ini tidak enak dan direndung kesedihan dan jadi sebuah kenangan yang nggak enak lah ceritanya ya, kesedihan itu. Dan saya merinding-merinding terus nih dari tadi di sini. Dari tadi juga. Bapak juga ya? Merinding-merinding terus ini ya. Karena memang kita udah disambut sebenarnya, saya udah tahu dan saya udah lihat semua tadi yang datang-datang kemari. Ada sosok perempuan berambut panjang berbaju putih, ada seekor harimau putih juga di sini tadi saya lihat. Ada kakek-kakek tua berjubah putih juga sambil megang tasbih saya lihat ya. Ramai anak kecil juga bermain di situ. Oh, benar berarti yang Saya Bapak lihat ya. Ada ular gede besar juga nih saya lihat nih. Dari depan ini sampai ke belakang besar sekali seperti ular piton. Nah, tapi kayaknya ada yang jahat juga nih coba-coba mengganggu dan mengusik di sini. Dia bentuknya kayak pampir gitu ya, bajunya berjubah hitam bertaring yang besar itu ya. Dia Bapak lihat, aku merinding nih. bajunya Panglima. berjubah, dia kerahnya gede ke atas, dia bertaring, rambutnya acak-acakan, tinggi ya. Benar itu. Nah, ada list merah di sininya yang saya lihat di jubahnya itu, dan ada kayak darah-darah sedikit di bajunya, itu yang terlihat saya. Ada nenek-nenek tua juga di sini. Rame ya? Saya lihat di situ ya kan. Ada nenek tua, udah tua sekali, udah bongkok. Di dekat pohon-pohon yang sebelah sana itu kayak ada orang-orang Barusan saya dengar model-model suara kayak orang-orang di sana. Dayak gitu ya. Dia keikat kepala. Mungkin bukan orang Dayak sih, kalau orang Sunda kan suka pakai Ya. ya ikat kepala Ikat itu. kepala, ya, Apa kayak namanya udeng itu? gitu. Jadi kayak Udeng ya. bukan ya udeng lah, kalau orang Bali bilang udeng ya. Itu kayak ngintip-ngintip kita gitu di bawah-bawah pohon-pohonan itu ya. Jadi ya itu sekilasnya seperti itulah yang nggak saya sebut satu persatu semua yang berada di sini. Jadi memang nanti kita ungkap lebih jauh lagi. Nah, ini kan Bapak pegang kuncinya Pak ya? Boleh kita masuk Pak? Boleh. Nah, kita masuk Panglima biar Bapak jelaskan. Yang Bapak pernah diganggu atau pernah lihat anak kecil di mana Pak? Di depan apa di dalam rumah? Ini pada masuk ke rumah ini. Oh, pintunya lewat situ. Assalamualaikum. Kita dinding. Banyak apa? Banyakan dari kiri atau kanan nih? Oh, saya juga merinding nih Pak. Maksudnya gangguannya tuh banyak. pada main di sini, pada masuk ke situ. Pintunya sebelah ini. Iya, di sini pada masuk ke situ. Assalamualaikum. Bapak bawa kuncinya? Udah buka. Oh ya, oke baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini lightingnya perlu ini kayaknya nih. Soalnya gelap banget. Oh, banyak perabotannya ya, Pak? Masih utuh ya? Enggak, ini kalau tadi enggak ini. Ini ada sofa segala macam. Iya, yang dulu itu bekasnya gitu. Bapak kalau di sini tidur di mana? Kalau tidur di rumah bawah. Oh, bukan di Oh, ini rumah. bawahnya dipakai Rumah bawah karpet. sana yang orang Ini di bawahnya dibuka dipakai Kalau karpet. yang jubah-jubah daerah sini. Bapak pernah lihat yang berjubah di sini? Iya.
suka masuk ke sana kamar mandi itu. Mana Pak? Lihat Pak, yuk ke situ Pak. Ayo Bapak bawa jalan yang tahu situasi kamarnya. Ini suka masuk ke sini. Oh ini kamar mandi. Kadang nyalain air. Oh, air suka nyala sendiri di sini. Nyalain air. Oh. Tapi kalau yang orang putih anak-anak kecil di sini pada mainnya di atasnya. Tapi sebenarnya airnya memang masih nyala ya? Nyala masih nyala. Terus mana lagi ya yang Bapak pernah lihat ada penampakan? Ini apa Pak? Maaf. Kamar. Kamar juga. Tuh, boleh masuk? Boleh. Assalamualaikum. Ayo masuk. Kayak ini kamar yang punya rumah dulu ya Pak? Iya. Masih ada tempat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Iya. soal belakang ini masih ada perabotan kayaknya sih. Ini untuk alat dapur ya, disimpan di sini. Ada TV ya? Oh, ada televisi di sini. Sayang banget nggak dimanfaatkan ya. Ini punyaan pemilik rumah dahulu Pak. Terus ada meja Apa? rias. Tapi ada bau aroma ya. Aroma apa Masih yang dirasakan Mas? Mas Ritan apa? Bau apa? Tadi pas saya masuk kayak ada bau aroma langsung nyegrak ke saya. Nyegeraknya? Kayak nusuk ya? Iya. Mau kayak bau menyan. Berarti Pak Aki udah kesurupan, sobat mata langit. Assalamualaikum Bapak warahmatullahi sini Pak, wabarakatuh. ikut. Sini Pak, sini Pak. Bapak ikut tanya-tanya sama Bapak kan yang jaga sini. Awas, awas, Assalamualaikum. jagain ya. Jangan boleh kabur ya. Allah Akbar. Awas, awas. Mas, jagain Mas. Mas. Pegang. Mas, jagain. Allah. Oh, Mas Ritan jagain Mas. Pegang. Jangan. Allah. Jangan melawan, jangan melawan, jangan melawan. Tenangkan diri. Jadi mas, tarik ke belakang. Kok melawan? Kenapa? Pak, bantuin Kenapa Pak. melawan? Bantuin Pak. Kenapa kamu pegang tangannya sana? Tangannya sana. Jangan ditekan. Pegang tangan sana. Kenapa kamu? Kenapa kamu melawan? Lututnya aja. Kenapa? Coba baik-baik ngomong, baik-baik cerita. Kenapa mengamuk? Kita kan baik-baik kemari. Kok kenapa ngamuk? Mas, bantuin Mas standby di sini. Kenapa kamu mengamuk? Coba baik-baik ngomong. Kamu ini siapa? Ini aja kita standby aja. Kalian siapa? Sekian lama tak seorang pun datang. Kalian datang ke tempatku. Ya, justru kami pengen tahu. Sekian lama nggak ada yang pernah datang, kita datang. Nah, pengen tahu. Apa nggak boleh kita pengen tahu di sini? Anda merasa ini tempat Anda? Coba kamu ceritakan, kamu sudah berapa lama di sini? Mengapa merasa ini tempatmu? Aku sudah berpuluh-puluh tahun di tempat ini. Biarkan saja seperti ini. Maksudnya biarkan saja seperti ini tuh biarkan. Heeh. Seperti dulu lagi. Emang kalau dulu kenapa di sini? Ada apa di sini dulu? Sini Bapak boleh tanya Pak, sini Pak, maju Pak. Ada apa di sini dulu? Dulu siapa saja bisa memasuki tempat ini. Dulu disewakan Kalau ini Pak. Ya? disewain ya Pak ya? Iya dulu sewain. Tetapi kami bangsa yang berbeda tetap tidak sudi melihat. Melihat apa? Kenapa kok tiba-tiba sedih? Ada perilaku yang nggak baik Apa yang yang membuat Anda terjadi. sedih? Sesungguhnya kalian mempunyai agama. Kami pun sama. Dan di agama kalian juga mempunyai peraturan-peraturan sama seperti kami. Maaf, saya mau tanya nih, Anda ini beragama apa? Aku sama Muslim. yang kau sembah. Berarti Anda Muslim. Dahulu tempat ini sering menjadi tempat yang tidak sah.
Walaupun sebagian dari kami menyukainya, tetapi aku dan golonganku tidak menyukainya. Jadi di sini ada yang kelompok jin muslim ya yang nggak suka tempat ini pakai maksiat. Allah Akbar. Allah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ganti sosok lagi nih. Anda siapa? Aku yang pernah dia lihat. Yang pernah Bapak lihat? Bapak lihat kali ya? Apa wujudnya seperti apa? Aku kakek tua. Bapak pernah lihat yang berjubah itu? Yang berjubah putih. Iya. Bawa tasbih ya? Agar lisanku Iya. selalu terjaga. Apa keperluan kalian datang ke tempat ini? Bukankah banyak tempat lain yang lebih menarik dari tempatku? Iya. Tempatku hanya sebuah bangunan yang gelap. Iya. Ya, justru kami mendatangkan yang Mendatangi. mendatangi tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang penuh misteri yang tak terpecahkan. Untuk mengungkap Ah, misteri yang belum terungkap kayak. Siapa tahu ada pembelajaran di situ untuk kami. ya artinya biar bisa menjadi manfaat Iya betul. buat orang banyak gitu dari hikmah yang tempat yang kita telusuri tersebut. Tetapi tidak semua seperti itu. Bahkan banyak untuk mendekatinya pun dia enggan. Maksudnya Jangankan untuk masuk, berdiri di depan bangunan ini pun dia sudah merasakan. Merinding. merasa takut. Iya sih kalau merinding memang iya, saya juga merasa tadi ya. Karena itu adalah dari energi bangsa kami, Iya betul. bahwa bangsa kami memang banyak di tempat ini. Sesungguhnya sebuah tempat ini dari kalianlah terciptanya. Maksudnya terciptanya dari kami itu gimana? Ya terciptanya pakai. Jika kalian tidak mempunyai daya pikir untuk sebuah keangkeran tempatku ini, kalian akan merasa baik-baik saja. Terjadinya pergesekan dari kami karena dari akal pikiran kalianlah. Maka kami terpanggil walau sesungguhnya kami sudah ada. Tempat ini juga katanya susah dijual ya Pak? Susah. Memang mau dijual Emang mau. sebenarnya? Mau dijual Tapi belum Jual ada yang mau. susah gitu, tapi udah masuk DP, masuk apa, udah nggak jadi aja Oh gitu. gitu ya. Berarti udah Udah tanya ada apa, maunya apa. Gitu. iya. Kenapa tuh kayak udah ada yang DP terus Kan kadang-kadang kan orang yang punya kan kadang-kadang ada keperluan juga ya untuk kebutuhan apa misalnya. Jadi gara-gara jadi susah dijual ya sebabnya apa ini? Ada siapa yang Ada membuat apa susah di sini, dijual? maksudnya ada apa di sini gitu. Ini mau dijual cepet. Lihat fisik tempat ini iya. seperti apa? Apakah mempunyai daya tarik? Oh punya nilai jual gitu maksudnya. Maksudnya bangunannya Coba udah bangunan kau lama. nilai iya. Udah bangunan. dari sisi manusiamu. Pakai logika gitu ya kayak ya. Iya, Kurang menarik maksud kakek ya. Harus di kau nilai sendiri seperti apa. Janganlah selalu
menyalahkan bangsa kami. Walaupun memang kami ada di tempat ini. Jika kau ingin berjualan, kemaslah dengan menarik. Karena Dibagusin. Rasulullah pun hidup dengan berdagang. Perbaikilah daur ulang warna ini. Oh, dibangun ulang. Didaur ulang. Tak perlu kau bangun Hanya direnovasi tempat mungkin. ini. Ganti catnya gitu ya kayak. Kau lihat dari sisi manusiamu seperti apa tempat ini. Harus diperindah. Memang sudah menakutkan. Oh iya benar juga ya. Harus diperbaiki. Ya, Harus diperbaiki. Tadi saya di depan gerbang tadi kok ngerasa ada Kesedihan. hawa kesedihan. Itu ada apa kayak? Ada pernah terjadi apa? Kok ada rasa sedih gitu? Seorang wanita di sini. sesungguhnya banyak berlawanan dengan apa yang dikehendaki dulu. Dahulu ingin apa namanya sewa, Oh sewa. Maksudnya tempat ini disewakan. tetapi yang nyewa benar dia bayar Iya. dengan kertas uang, Iya. tetapi dia bukan pasangan. Iya, masih kotor-kotor itu kan. Iya, bukan pasangan suami istri gitu. Sesungguhnya beliau juga mengetahui. Maksudnya beliau tuh Bapak Kusnadi. Bapak tahu cerita itu ya? Terus apa yang terjadi kayak sejak saat itu? Dulu sering seperti itu. Akhirnya diketahuilah dengan yang punya tempat ini. Ya, sama ownernya diketahui. Dia seperti mempunyai rasa yang sangat bersalah, seperti dia menyediakan sebuah tempat Untuk maksiat seolah-olah ya. untuk Orang berbuat dosa. diadakannya perjinahan, Iya. Padahal berbuat dosa. niatnya bukan untuk Di itu. golonganku pun tidak dibolehkan Ya. seperti itu. Walaupun di bangsa kami ada juga yang senang melihatnya, bahkan anak-anak kecil Iya. yang sering terlihat Siapa mereka? itu dari hasil sama seperti kalian, tetapi itu dari bangsa kami. Maksudnya bangsa nggak? Sesungguhnya kami saling bertukar apa yang kami lihat. Contohnya seperti bangsa kalian banyak yang sifatnya seperti bangsa kami, yaitu golongan syaitan, dan bangsa kami pun sama mengikuti apa yang kami lihat dengan yang kalian lakukan. Maksudnya anak-anak kecil itu mereka dari hasil di luar nikah gitu kayak. Ya, Bangsa gaib juga ada seperti itu ya? Kalau di bangsa kita kami dibilang pun haram. sama membutuhkan biologis. Kami pun berkawin, berkembang biak, Nikah. tetapi
Tapi kami berbeda dengan kalian. Bedanya, jika bangsa kami melahirkan, kami bisa melahirkan langsung banyak. Beda dengan kalian. Paling banyak berapa itu? Banyaknya Kek? berapa tuh, Kek? Kami bisa langsung 9, 10. Kucing ya? Banyak. Banyak juga ya? Ya, Tadi yang kecil-kecil teh ini ya. Yang kecil suka jalan-jalan Main di depan Iya, sini. ya itu yang diceritain ini. dan ini sudah menjadi rumahnya. Jadi anak kecil itu rumahnya di sini. Karena dia pun terlahir di sini. Iya, iya, iya. Dan sesungguhnya sosok yang suka menyetubuhi dan dahulu pernah menyerupai tamu tempat ini sehingga dia menyetubuhi seorang manusia. Dialah yang selalu ada di atas rumah ini. Yang Bapak lihat di atas, Iya. lihat apa, Pak? yang orang gundul itu, Orang botak itu ya? orang Batak bukan? Dialah Menyetubuhi manusia. yang tetapi Dia menjelma jadi manusia. Menjadi pasangannya tamu di sini. menyerupai manusia. Iya, menyerupai tamu yang ada di sini kan? Iya, Menyetubui pasangannya gitu. iya. Itu sudah puluhan tahun. Ada orang tidur sini berdua, ada 3 orang, 4 orang gitu kan. Karena Berarti ini masih dari tambah di sini. bangsa kami ada 2 golongan. Iya, golongan yang baik dan yang jahat ya? Iya, Artinya di sini dijadiin cewek gitu. Enggak. Mereka bawa sendiri. Oh. Tapi bukan pasangan suami istri. iya. Pas pasangannya lagi pergi, setan ini menjelma jadi pasangan. Mereka datang berpasangan karena di tempat ini jika dia ingin menyewakan tempat ini tak pernah ditanya mana bukti-bukti dari pernikahanmu. Oh ya, kalau villa kan memang sewanya yang penting bayar gitu ya, Pak ya. Bareng dari tinggal. Jangan mas, jagain mas. Tiba-tiba istrinya udah kesurupan. Kenapa? Lepas. Ya Allah. Mas, pegang mas. Kenapa ribut? Diam. Allah. Baik kamu. Diam. Lepas. Kenapa? Kakek jangan terpancing emosi. Oh ya, bicara, dekatkan. Dekatkan si kakek, dekatkan kembali. Lepas si kakek, lepas. Lepas pelan-pelan, lepas. Tapi jangan menyerang kakek, santai. Tenang, Kek. Lepasin. Dia lagi marah sama ini. Diam kakek, diam. Kenapa? Berbicara, berbicaralah dengan Suara sebenar mana teh? Awas ya mas, kita waspada ya. cara Kontrol. baik karena tamuku baik-baik Sini mas, dekat. datang ke tempat ini. Pak Kusnadi Ini siapa dia, kek? Kau dibawa Dia siapa ini, kek? Pak Kusnadi mana? Siapa dia, kek? Pak sini pak. Wis, jangan kasar kamu. Jangan nungkai Baik-baik Ismi. kamu.
Baik-baik. Baik-baik, kamu jangan kasar. Iya, Baik-baik. yang aku ceritakan di tempat ini mempunyai dua golongan. Kamu yang jahat. Ini pendukung Ulah ngebela jelema, pendukung setan ini. Iya, itu ulah ngebela jelema. Iyalah yang Pak, kosnya di sini, Pak, deket saya, Pak. Bapak Udah sini. Apa sih, Pak? Deket sini. Yang deket sini aja, sini pokoknya samping sini hanya ya, Bapak. waspada aja. Jangan dipegangin, biarin aja. Jadi apa maksudnya Apa kamu kerjaan datang kamu di marah-marah? sini selama ini apa kerjaan kamu di sini? kajen. Kamu yang mempengaruhi manusia atau memboncengi manusia untuk berbuat tidak baik Iya, di sini? Nah, itu dia. Masuknya kok Kami itu butuh tetesan mani manusia yang berceceran tanpa iman untuk apa itu? untuk makanan kami. Kamu makanannya itu. Jadi kamu senang kalau adik berbuat zina? Senang. Kenapa? Emang banyak Semua. emang banyak yang menetes dulu di sini. Banyak. Jadi netes itu yang kamu makan. Jadi yang dibilang tadi ada yang Kalian gambar-gambarin. itu dari setetes mani. Semua. Iya. Hanya cairan. Cairan tapi Tetesan itulah. Cicing. Gandeng mana teh? Yang di luar diam dulu sebentar coba. Kadir. Kamu jangan Arek marah-marah. nyaho aing kadir mana teh? Hah? Nyaho kadir. Jangan marah-marah. Yang bagus bicaranya. Yang sopan. Naon? bicara kayak. Ngebela. Ngebelain manusia. Manusia itu bukan dibela tapi harus digoda. Jangan membela manusia. Itu golonganmu. Golonganku berbeda. Kita sama. Gunya. Kita itu halus. Iya. Mereka itu tebal dan keras. Keras hati. Dengar dulu pakai ngomong. Kita memang sama. Tetapi tak selamanya kita sama. Kita boleh sama. Manusia juga sama seperti kita sebelum beragam. Halus. Keyakinan Manusia juga sama. Penyambung. perlu sama. Justru itu. Saya itu Lepasin, iri. lepasin. Karena apa? Lepasin, Dari biarin. tetesan itulah manusia berubah. Berubah Yang apa? tadinya ruh menjadi manusia. Ya terus. Harusnya sama seperti kita. Ruh. Tuh, Itu semua kan udah takdir ada Tuhan. Ya, sudah ada takdir masing-masing. Sebelum adanya kalian sama dengan kami. Tidak mempunyai raga. Halus seperti angin. Berterbangan kemana-mana. Memenuhi dunia ini. Memenuhi alam ini. Tapi Tuhan mentakdirkan lain. Kalian diturunkan melalui tetesan mani itu. Dan jadilah sosok manusia yang beragak seperti kalian. Nah, berarti kamu Dan nggak senang? kalian yang dianggap sempurna. Tapi ternyata Tuhan kalianlah yang memperbolehkan kami menguji kalian dari hawa nafsu kalian sendiri. Terus kamu sakit hati maksudnya? Gak terima? Iya, dari nenek moyangku. Aku sudah dendam. Dan kami sudah berjanji untuk Menggoda? menggoda semua manusia. Itulah nenek moyangmu. Kau pun sama. Beda. Nenek moyangku adalah makhluk yang takwa. Tidak ada takwa. Beda dengan nenek moyangmu. Iya. Nenek moyang kalian pengkhianat, tidak mengikuti perintah yang menciptakanmu. Harusnya kami itu dibebaskan. Kalian sombong. Merasa hebat kalian. Merasa kalian paling hebat, paling benar, paling kuat. Memang. Paling pintar. Itu kan yang kalian rasa dalam jiwa kalian. Ya, Sehingga kalian gak mau hormat sama bangsa kami. benar. Untuk apa kami menghormati manusia? Itu kan perintah Tuhan, bukan perintah kami. Kamu kok menentang perintah Tuhan? Dari dulu kami mau menunjukkan bahwa kami pun kuat. Emang kalian merasa kalian kuat? Ya, Yakin kalian kuat? kami akan menggoda semua keturunan anak cucu Adam Emangnya bisa? sampai bumi ini hancur.
Memangnya bisa semua orang kamu goda? Bisa, siapapun bisa kami goda. Kalau dia beriman? Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau dia beriman, banyak zikir? Bisa saja terjadi. Gimana? Sudah banyak di antara saudara-saudaramu. Semua tidak ada yang sempurna. Pasti mereka mempunyai kesalahan. Itulah kami yang membuat. Ya, tapi kesalahanmu kamu tidak mau mengakui. Kamu menentang Tuhan. Itu kebebasan untuk Kalau kami. kesalahan kami, bangsa manusia, kami mengakui kami salah. Kami bertobat diturunkan ke dunia ini. Kalau kalian tidak mau bertobat, kalian berkhianat, menentang. Kami bekerja keras untuk mengajak manusia Nah, itu dia. kembali kepada kami. Itu dia, kalian dendam. Ini adalah perang. Itu adalah dendam yang kamu pelihara. Itu adalah api yang kau simpan dalam dadamu. Memang kami api. Kamu nggak pengen Nah tobat? itu. Tidak ada tobat bagi kami. Tobat aja kamu. Tidak ada Ya. tobat bagi kami. Ikut bacaan saya ya. Tobatlah bagimu manusia, tapi tidak akan Ya. kubiarkan tobat itu ada di dalam jiwa Kamu kalian. istighfar, ikut bacaan saya mau nggak? Mau. Biar kamu jadi makhluk mulia. Belum terlambat. Iya. Bumi ini belum hancur. Kamu mau jadi makhluk mulia, makhluk yang bersih, makhluk yang dicintai Allah dan ditempatkan di surganya. Kamu nggak mau jadi makhluk mulia? Kami mau jadi makhluk yang kekal abadi. Kekal abadi nanti di surga. Kalau kamu mau ngikutin bacaan saya, kamu mau ikutin perintah Tuhan saya, kamu bertobat, Dan jangan hadiahnya surga, kekal selama-lamanya. Timbang kamu begini, emang untungnya apa? Untungnya kagak ada. malah Iya. disesatkan manusia. Keuntungan kami adalah kalian ikut bagian dari kami. Nah, itu adalah sebaliknya. keuntungan yang besar untuk kami. Kamu harus ikut bagian dari kami. Tidak akan Ya. mungkin bisa. Bisa, kamu ikut bagian dari saya, nanti Lebih kamu ikut baik bacaan kami mati. saya. Jangan, itu bodoh namanya. Itu bodoh. Dikasih kesempatan untuk jadi baik kok nggak mau sih? Kamu kalau merasa hebat, merasa pintar, jangan melakukan hal itu. Lebih baik mati. Lebih baik mati itu kan bukan jawaban. Itu bukan keputusan yang baik, itu keputusan amarah. Ini yang Keputusan setiap keputusan yang diambil dengan amarah itu keputusan tidak tepat. Ya, seperti gadis itu Nah, yang ternoda kehormatannya. Emang ada Dia cerita? merasa dirinya sudah tidak berguna dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya. yang saya lihat tadi dia bersedih. Oh, ada kejadian Iya. ada yang bunuh diri di sini. Yang saya lihat dia bersedih tadi. Gimana kayak itu Gimana ceritanya? ceritanya? Tak mau atau kakek mau cerita? Saya melihat perempuan lagi bersedih di depan gerbang tadi. Maka saya tidak tahu itu kesedihan apa yang terpancar dalam auranya. Gimana ceritanya saat itu? Kesialan itu terjadi sejak itu. Gimana? Terjadinya gimana? Karena Hmm. ada campur tangan dia. Apa yang kamu lakukan terhadap perempuan itu? Untuk apa? Manusia bila hilang kehormatannya sudah tidak ada harga diri lagi. Untuk apa kau hidup? Kau sudah ternoda oleh banyak laki-laki. Tapi kan selalu ada kesempatan untuk bertobat. Gadis itu Hmm. mengakhiri hidupnya bukan di tempat ini, Tapi dia di sini. di sini. Hilang kehormatannya. Darah itu mengalir. Pantesan saya mencium tadi aroma darah di gerbang itu. Darah Tapi ini kehormatan. bukan darah pembunuhan yang saya rasa. Tapi kok ada darah gitu. Darah itu keperawanan. Dan ada kesedihan sosok seorang perempuan yang pilu. Ayo lanjutkan ceritamu. Terus gimana ceritanya kak? Apa coba jagain sini pak ya? Itu campur tangan dia. Apa yang dia lakukan terhadap perempuan itu? Apa? Kalau aku, kau mau apa? Buktinya kau tidak bisa menghalaunya. Karena aku adalah bagian takdir buruk untukmu manusia. Ingat itu. Aku hadir di antara manusia yang masuk ke dalam takdir buruk untuk kalian semua. Ingat. Jangan. Tidak. Hah? Itu menurutmu. Ingat Takdir itu. buruk bisa dipatahkan dengan kebenaran. Nah itu kamu dengar. Benar itu. Kamu dengar itu. Benar. Bertobatlah kamu, belum terlambat. Benar itu berat. Hah? Kau sanggup memikul kebenaran? Hah? Berat. Jika saja takdirmu
Jalan ada di atas di kebenaran tanganku. itu bagaikan menggenggam dunia. Kau tidak akan bisa. Kau tidak akan mampu. Belum tentu. Menggenggam kebenaran Belum tentu. itu sangat berat. Sayangnya yang menciptakan Banyak tidak omong. mengizinkan untuk menghancurkan golonganmu. Jika saja Jangan Pak. Banyak omong kalian. Allah Akbar. Pangkalan. Pegangin dulu. Pegang sampai dia benar-benar sadar dulu. Ya Allah. Allah pangkalan gede mati Allah. Hasil iya aku di sini. Pangkalan. Pak misi Pak. Bapak duduk Pak. Allah. Nih, istighfar nih, istighfar. Mbah minum, Mbah. Minum. Ada minum enggak? Bagi dong. Ambil lagi minum. Dia di apa Bu? Di atas sini, di atas sini. Wah, ayah. Ya, sabar. Jatuh kali tadi. Ya, sini airnya Mas. Tunggu. Nih, minum tuh. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sini Pak, dekat Panglima Ini aja. bandal nih tadi setannya. Ini banget. Nggak mau dia. Nggak mau bertobat dia, kayak udah saya suruh bertobat. perbuatan dari bangsa kami, Astagfirullah. walaupun dia dari golongan yang berbeda, Iya. tetapi dia tetap bangsa kami Iya. yang sama. Aku minta maaf Nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa Kak. pada kalian. Terima kasih kayak informasinya, kita sudah mendapatkan ilmu ya di sini gitu tentang sebuah keburukan dan kebaikan gitu, dan bisa menjadi pembelajaran. Janganlah menjadikan tempat itu yang jadinya akan menjadi tempat yang mubazir. Karena semua yang mubazir itu akan dihuni oleh bangsa kami. Iya, berarti harus Jangan diisi. dikosongin ya Harus gitu. dimanfaatkan secara maksimal. Bapak ada yang mau ditanyain nggak Pak sebagai penjaga sini? Nggak ada lagi. Udah. Apa pesannya untuk Pak Kusnadi nih Kak? Sudah itu saja pesannya. Diperbaiki. Dia sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak mendengar apa yang orang bicarakan. Karena sesungguhnya lebih baik kau melihat daripada kau mendengar dari seseorang. Ini aja kayak jangan sampai ganggu anak cucu saya ya kayak ya. Sesungguhnya golonganku tak pernah mengganggu kalian. Kau tahu kan, kami tak pernah mengganggu, melukai fisik. Tidak pernah. Hanya menampakkan ya. Kami hanya menampakkan, dan itu pun kami tak berlama-lama Yes. menampakkan Sekilas ya. seperti aku memperlihatkan ke kamu. Iya. Bapak pernah ketemu itu sebentar ya. Aku hanya sebentar saja, seperti angin lewat saja. Maaf Kak, kalau boleh tahu apakah Kek ada hubungannya dengan pemilik tempat ini? Apakah leluhurnya atau gimana Kek? Tidak. Bukan. Sesungguhnya ada sesuatu yang aku tak ingin Ceritakan. bicarakan. Kenapa sih Kek nggak mau bicara? Kenapa menjadi seperti itu? Makanya aku menjawab dengan
dengan sisi manusiamu. Walaupun sesungguhnya Ada sisi kenapa? Oh, Mas. Yang kasih sinar kan. Kenapa kakek terganggu sama lampu? bukan cahaya. Diredupkan, udah redup nih kek. Kenapa sampai belasan tahun tempat ini tak ada yang meliriknya? Kenapa kek? Sesungguhnya ada sesuatu di tempat ini, sesuatu yang dibuat oleh bangsa kalian. Mengerti maksudku? Paham. Iya. Ada yang jahilin. Iya, yang jahilin, manusia yang bersekutu sama bangsa gaib yang jahat ya kek. Supaya nggak laku. Ada yang ngerjain. Frustasi kan dijual murah. Sampai akhirnya yang mempunyai tempat ini dia pasrah saja. Mau menjadi apapun tempat ini, mau sampai roboh pun tempat ini, dia pasrah saja. Ular itu pun bukan ular dari tanah ini. Iya, kiriman. Iya, kiriman. Bawah. Kalau misalkan nanti pemiliknya mau, kita bisa bantu bersihin, Pak. Tinggal Bapak sampaikan aja nanti. Memang pekerjaan kami membersihkan tempat-tempat angker itu biar bersih. Baiklah, aku pamit. Terima kasih ya, Pak. Jika aku terus berbicara, akan merambat kemana-mana. Ya, terima kasih informasinya. Terima kasih informasinya, Kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Mata Langit, alhamdulillah kita sudah berhasil untuk menelisik dan mengungkap misteri yang ada di Villa Angker ini. Nah, Bapak sebagai penjaga yang tadi ikut melihat langsung komunikasi kita dengan bangsa gaib yang ada di sini, apa kesan-kesannya, Pak? Ya terima kasih lah atas itu. Udah ketahuan gitu ya, sekarang udah datang ini gitu. Jadi ketahuan ya kenapa kok kenapa ini susah gitu, mau jual susah gitu. Sekarang udah tahu lah. Nanti tinggal cari jalan keluarnya, Pak, Ya, ya. tinggal cari jalan Perbaiki keluarnya. secara fisik supaya menarik, dan kalau memang ada gangguan kiriman orang nanti dibersihkan dulu gitu ya, Pak. Ya. Nah, kalau Mas Ritan gimana kesan-kesannya, Mas? Ya, nggak terduga aja ternyata. Bapak sini aja, Pak, jangan kemana-mana. Gimana? Ternyata misterinya banyak sekali Luar ya. biasa ya. Pengalamannya, pembelajaran yang bisa kita dapat dari tempat ini ya bukan buat saya aja, mungkin yang buat penonton di sana juga. Cukup menegangkan. Ya, cukup mendengar. Karena aku yang bikin paling tegang tadi pas waktu lihat Ismi jatuh hati gubrak. Aduh, nggak apa-apa Mi, kamu gimana? Nggak apa-apa. Kuat ya? Besok pagi baru geliat. Baru berasa ya. Ya, Panglima mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari penelitikan hari ini. Memang kalau tempat-tempat yang dibuat hal-hal yang sifatnya perbuatan dosa itu pasti mendatangkan setan-setan yang kelas kakap ya. Kelas kakap dan yang sangat bisa menyesatkan kita, bahkan membisik-bisikkan ke arah yang membuat kita bisa celaka. Bisa saja kita dibisik-bisik untuk bunuh diri, untuk membunuh, dan lain-lain itu bisa terjadi. Itu biasanya seperti itu. Jadi memang di tempat-tempat yang seperti ya, tanda kutip seperti tadi itu memang harus hati-hati, dan kalau bisa ya jauhkanlah hal-hal yang sifatnya maksiat gitu, apapun judulnya, karena perbuatan maksiat tetap akan mendatangkan kemudorotan, akan mendatangkan kerugian yang besar. Di dunia juga kita udah jelas pasti rugi besar, apalagi di akhirat gitu.
berserah diri, beriman dan bertakwa kepada Allah lah kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu sudah jelas dan sudah pasti ya, janji Allah. Ya terbukti kan, kalau berbuat yang jahat di dunia saja sudah dapat balasan, di dunia saja sudah merugi, di dunia saja sudah tidak ada kebahagiaan yang hakiki kita bilangnya. Sifatnya semu, sesaat, tapi penderitaannya panjang. Jadi perbanyaklah bertobat, perbanyaklah berzikir, sabar dan sholat kuncinya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mau ucapkan terima kasih untuk semua netizen dan sobat Mata Langit yang terus mendukung dan mendoakan kami. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Pak. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Mata Langit. Langit. Assalamualaikum.